Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Dan di segmen kali ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai bahaya leptospirosis yang akan dipandu langsung oleh rekan saya, Agung Karsena, dari Mitra Hotel Bandung. Ya, selamat sore Agung. Ya, terima kasih Tresia. Ya Agung, Selamat perbincangan sore ini saya serahkan kepada Anda. Ya, baik. Terima kasih Tresia dan pemirsa. Seperti biasa di sore hari ini dari Mitra Hotel, tepatnya di Jalan WR Supratman nomor 98 Bandung. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan tema sore hari ini, yaitu bahaya penyakit leptospirosis pada musim hujan. Seperti yang kita ketahui, untuk Bandung dan sekitarnya ini memang masih kerap diguyur hujan, tidak hanya memunculkan permasalahan banjir, namun juga gangguan kesehatan masyarakat pun terganggu dengan beberapa penyakit seperti yang kita ketahui, ada DBD, kemudian juga diare, ISPA, dan beberapa penyakit lain, termasuk penyakit yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu leptospirosis. Nah, apa sebenarnya penyakit leptospirosis ini dan bagaimana cara antisipasinya bagi masyarakat? Untuk membincangkan topik itu, kami telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Sulisatyo Triwilopo selaku Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Bandung. Selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Pak Sulisatyo saja. Patio. Patio. Iya. Oke, baik Pak Tio. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya. Jadi Pak Tio, kita langsung saja berbincang terkait dengan tema kita ini, leptospirosis. Bisa dijelaskan mungkin Pak, ini sebenarnya penyakit apa Pak? Iya, leptospirosis ini termasuk zoonosis. Jadi zoonosis itu penyakit pada binatang, tetapi dapat menularkan kepada manusia. Nah, memang kenapa kita harus waspada terhadap leptospirosis? Karena Kota Bandung ini mempunyai faktor risiko, faktor risiko yang memungkinkan bisa terjadi wabah atau KLB, kejadian luar biasa untuk penyakit ini. Salah satu faktor resikonya adalah sekarang kita melihat tingkat populasi tikus sendiri yang sangat tinggi, lalu adanya sanitasi lingkungan yang di beberapa tempat ini masih kurang baik, juga terjadinya perluasan daerah-daerah banjir di Kota Bandung. Dan itu merupakan faktor-faktor resiko yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus leptospirosis. Apakah hanya tikus untuk faktor penyebabnya Pak? Kita sebutnya bukan faktor tetapi reservoir atau host atau tuan rumahnya. Sebetulnya memang kalau di luar negeri itu yang terkenal justru babi. Tetapi untuk di Indonesia itu pernah diisolasi dari beberapa binatang, bukan hanya tikus tetapi kucing, anjing, lalu juga ternak itu kayak babi, sapi, domba, itu bisa memungkinkan mereka pun menjadi reservoir atau host ya. Sehingga memang penularan penyakit ini pada binatang itu bentuknya host to host transmission. Jadi misalnya dari tikus ke tikus yang lain itu bisa menular. Setelah itu nanti kalau setelah berkembang biak di ginjalnya, dia keluar urinnya itu yang bisa menularkan kepada manusia. Jadi untuk penularan melalui urin atau ada darah bisa, juga ya Pak ya? bisa. Jadi antara urin dan darah. Sebetulnya gini, cara penularan penyakit ini sendiri ada melalui tiga cara ya. Satu yang direct transmission itu yang dari kencing atau darahnya langsung kena ke tubuh kita, di mana tubuh kita kebetulan ada luka, itu pasti akan tertular. Nah, indirect transmissionnya itu yang penularan tidak langsungnya kalau si tikus ini sendiri misalnya kencing di genangan air atau dia terluka, darahnya masuk genangan air, dan genangan air ini nempel pada orang yang pada saat banjir kan sudah banyak yang main-main air tuh. Itu juga bisa mengenai seperti itu. Yang ketiga, bisa melalui foodborne, jadi makanan. Jadi makanan atau minuman yang terkontaminasi itu pun bisa menularkan pada manusia. Artinya memang ada beberapa hewan, tidak hanya tikus tadi ya Pak ya. Bukan. Lalu kalau ini kan identik dengan musim hujan Pak. Betul. Apakah memang begitu kuat berkembang di musim hujan atau memang di musim kemarau pun bisa? Karena musim hujan ini menjadi faktor resiko genangan-genangan air, di mana si tikus atau binatang yang lain yang tadi sudah terinfeksi kan buang airnya
akan masuk ke dalam genangan air. Dan genangan air ini yang mengandung kuman atau bakteri leptospira itu masuk dalam tubuh kita, baik melalui luka yang terbuka ataupun selaput mukosa kita. Nah, selaput mukosa ini contohnya mulut, kan mulut ini selaput mukosa. Kalau kita minum makanan atau makan makanan, terus meminum minuman, itu bisa langsung masuk tertular juga. Artinya untuk masyarakat yang tinggal bukan hanya di area banjir, itu pun sebenarnya bisa saja ya, kemungkinan kemarin bisa kasus kita yang terakhir itu tinggal bukan di daerah kumuh sebetulnya, di daerah pemukiman yang tertata rapi. Jadi kami menyimpulkan sementara kemungkinan bukan dari direct kontak atau indirect kontak, tetapi bisa jadi dari foodborne-nya gitu, dari makanan. Karena tikus ini sendiri kan sering masuk ke dalam gudang-gudang makanan. Kalau dia kencing sembarangan, tikus itu termasuk binatang yang kagetan gitu. Kalau dia bunyi sesuatu, dia langsung bisa keluar urin gitu. Nah, atau keluar darah misalnya ya. Kalau keluar darah kalau dia terluka. Nah, kalau darah atau urin ini sendiri mengkontaminasi makanan atau minuman itu dan dikonsumsi oleh kita, nah itu akan menimbulkan juga penyakit tersebut. Kalau untuk di Kota Bandung sendiri Pak, mungkin dari awal tahun sampai sekarang ini untuk kasus leptospirosis? Ya, sudah ada 3 kasus untuk di Kota Bandung. Itu nggak berbarengan, tetapi dengan waktu ada jeda. Yang pertama kasus di daerah wilayah sana ya, Bojongloa Kaler sana. Yang kedua di daerah Kelurahan Sukahaji, dan itu pasiennya meninggal gitu. Yang ketiga di daerah Bojongloa Kaler lagi, artinya sudah ada 2 di daerah yang sama pasiennya. Nah ini kita sudah mulai memasukkan dalam kategori endemis kalau sudah begini. Walaupun endemisnya masih kecil itu, endemis jadi harus daerah yang patut diwaspadai terus-menerus. Karena di sebelahnya ini di daerah endemis kita akan sebut daerah ancaman. Tetangga-tetangga itu kelurahan sebelah situ itu ancaman karena dia kan sudah ada yang positif artinya. Nah ini di antara binatang ini kan sudah saling menularkan juga. Betul. Kalau dari angka tersebut Pak dibandingkan dengan tahun lalu apakah meningkat atau menurun? Sejauh ini relatif sama, sehingga memang penyakit ini belum menjadi perhatian mainstream ya masyarakat, karena memang belum terlalu banyak. Walaupun sebetulnya penyakit ini kalau terdiagnosa sejak awal ini mudah diobati ya, karena dia masih jenis bakterinya sensitif terhadap obat-obat zaman dulu itu yang masih golongan penisilin seperti itu. Ya. Tetapi biasanya karena keterlambatan pasien datang ke rumah sakit sudah dalam stadium lanjut sehingga bisa menimbulkan kematian. Seperti contoh terjadi pada saat kejadian banjir di Jakarta dulu tahun 2002, itu kan kasusnya itu sampai 103 kasus. Dari 103 kasus itu 21 orang meninggal dunia. Jadi CFR-nya itu case fatality rate-nya bisa sampai 20%. Tinggi kan? Nah ini di Bandung ya mudah-mudahan nggak seperti ini. Cuma kalau sekarang sampai akhir tahun nanti ada 3 kasus, terus 1 meninggal, berarti 1/3 kan? 30% tinggi juga gitu. Gitu. Lalu Pak, kalau ini kan seperti Bapak katakan banyak keterlambatan penanganan gitu ya. Apakah memang masyarakat tidak tahu gejalanya? Memang gejalanya seperti apa Pak? Gejalanya hampir mirip flu biasanya. Jadi dia cuma demam, terus ada kadang badan lemas, terus ada apa? Nyeri-nyeri di otot. Nah, nyeri di otot, lemas dengan demam itu udah hampir umum, masyarakat berpikirnya cuma flu biasa. Tetapi nanti ada gejala lanjutan yang harus masyarakat juga ketahui, ada semacam kayak subconjunctival bleeding. Ini putih-putih mata kita ini berwarna merah gitu ya, tapi nggak ada kotoran matanya. Lalu nyeri khususnya itu nyeri otot di daerah otot betis, otot paha, dan otot perut biasanya. Nah nanti juga ada muncul kelenjar getah bening, pembesaran kelenjar getah bening, kalau orang Sunda bilang sesekalen gitu ya, di daerah ketiak atau lipat paha. Nah itu kalau misalnya gejala-gejala awal itu terdeteksi dan diketahui oleh pasien, seharusnya pasien harus segera datang berobat ke tempat yang semestinya. Artinya untuk betul-betul mengetahui seperti Bapak katakan ini mirip flu. Untuk betul-betul mengetahuinya kita tes darah?
Seperti Ya, apa? dengan gejala yang tadi, kalau flu kan cuma cukup dengan dia ada pileknya, ada nyeri itu. Tapi kalau ini kan ditambah dengan tadi kan, ada nyeri otot betis, otot paha, ditambah subconjunctival bleeding tadi, perdarahan di bawah konjungtiva, itu udah gejala khas daripada penyakit ini sebetulnya. Artinya itu sudah bisa dipastikan bahwa tanda-tanda tersebut mengatakan bahwa orang tersebut Dipastikan leptospirosis. dari sisi masyarakat, dipastikan dia harus segera mencari pengobatan yang tepat. Tetapi kalau dari sisi medis, kita mempunyai tiga golongan dan tiga golongan kategori penyakit ini. Ada yang dikatakan suspek, ada yang dikatakan probable, ada yang sudah confirm. Nah, yang confirm ini kalau sudah ditemukan, diisolasi, si kumannya itu didapatkan. Kalau yang probable itu antibody yang dibentuk dengan pemeriksaan IgM di laboratorium itu bisa terdeteksi, sudah positif, itu sudah probable juga. Kalau suspek baru gejala-gejalanya saja yang kita temukan. Gejala-gejala awal. Gejala-gejala dengan tadi simptom dengan sign yang khas tadi. Lalu Pak, untuk penyebarannya sendiri, artinya dari orang tersebut terpapar virus tersebut hingga akhirnya muncul gejala itu berapa lama Pak? Itu variatif ya, bisa antara 2 sampai 28 hari. Tetapi seringnya antara 7 ya, seminggu sampai 7 sampai 10 hari yang seringnya itu. Memang bervariatif, ada yang lebih cepat tergantung daya tahan tubuh karena terinfeksinya seseorang baik oleh virus maupun kuman ataupun bakteri itu ditentukan dua hal. Pertama dari virulensi, yaitu keganasan daripada virus atau itu. Yang pertama keganasan virus, kita Iya. tahan dulu Pak. Ya. Kita Oke, tahan, kita harus jeda terlebih dahulu. silakan. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan sore hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali seusai jeda.